sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker supaya terhindar dari COVID-19. Kita simak videonya bersama-sama ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tema 2 muatan IPS. Pelajaran yang pertama yaitu memahami proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa bangsa asing. Sudah tahu ya bangsa asing mana saja yang menjajah Indonesia? Ya, betul. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia diantaranya adalah Inggris, Belanda, dan Jepang. Setelah bangsa Indonesia berjuang melawan bangsa asing, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Artinya, Indonesia sudah mendapatkan kebebasan dari bangsa penjajah. Indonesia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung pada bangsa penjajah. Sehingga bangsa Indonesia bisa menuju masyarakat adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh Ir Soekarno. Anak-anak, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, di sini Ustazah akan bahas beberapa tokoh. Tokoh yang pertama diantaranya adalah Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini berperan sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sekaligus penyusun teks proklamasi Indonesia. Dalam membacakan teks proklamasi Indonesia, Ir Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta selain mendampingi Ir Soekarno dalam membacakan teks proklamasi, beliau juga ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan berperan sebagai pengetik naskah teks proklamasi. Nah, itu tadi anak-anak, di antaranya tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah paham ya? Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata perjuangannya tidak sampai di situ saja anak-anak. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata tentara sekutu disertai dengan kedatangan tentara Belanda kembali datang ke Indonesia ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka masih ingin menguasai Indonesia anak-anak. Tentu saja bangsa Indonesia menolak kehadiran mereka. Cara penolakan bangsa Indonesia dilakukan dengan beberapa pertempuran. Di antaranya adalah pertempuran Surabaya yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh tokoh yang sangat terkenal pemberani yaitu Bung Tomo. Pada pertempuran Surabaya ini, Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak dengan tentara Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia membawa hasil yang baik, sehingga Indonesia benar-benar merdeka.
Setelah Indonesia benar-benar merdeka, pemerintah Indonesia mengupayakan bangsa Indonesia untuk lebih sejahtera kembali. Apa saja upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Yaitu diantaranya mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dihadiri para cendekiawan dan gubernur se-Jawa, membicarakan tentang ekonomi yang ada di Indonesia, dan harapannya ekonomi di Indonesia akan lebih maju lagi dan rakyatnya lebih sejahtera lagi. Upaya yang kedua adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Tujuannya supaya rakyat Indonesia memiliki modal untuk berkembang dan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah disampaikan Ustazah. Sudah paham semua ya? Oke, sekarang ada tugas dari Ustazah. Coba buka buku bahan ajar warna kuning halaman 54. Di situ nanti ada perintah, kalian disuruh membaca buku tema 2 dan dikerjakan di buku bahan ajar warna kuning halaman 54. Tugas yang kedua adalah membuat mind mapping tentang pertempuran Surabaya. Mind mappingnya diwarna yang bagus sehingga menarik. Boleh disertai dengan gambar. Setelah itu tugas kalian diharapkan difoto dan dikirimkan di Google Classroom masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah cukupkan sekian. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker supaya kita terhindar dari COVID-19. Dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.